Udah. Ya bang. Oke, jadi malam ini merupakan malam pertemuan terakhir kita di Lab Data, di mana di sini kita bakal bahas modul 9, di mana di sini kita bakal bahas juga tentang view, having, dan null. Jadi sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu nih tujuan kita apa. Yang pertama, di sini kita bakal memanfaatkan view untuk membuat virtual table. Kemudian di sini juga kita bakal menggunakan having pada query SQL, dan juga memahami nilai null beserta menggunakan fungsi-fungsi lain pada SQL. Jadi yang pertama di sini kita bakal masuk tentang view. View sendiri itu merupakan kayak tabel virtual, tapi isinya itu data dari query lain. Kolom pada view juga berasal dari tabel sebenarnya yang udah kita buat. Jadi view ini manfaatnya untuk kalau misalkan terdapat query yang terlalu panjang. Jadi bisa kita rangkum semuanya dalam satu tabel view. Jadi kalau misalkan ada query terlalu panjang, kita nggak perlu tulis berulang-ulang kali. Jadi cukup kita panggil view-nya aja. Untuk contohnya di sini ada create. Nah, di mana di sini kita bakal membuat view yang bernama data ambil MK. Nah, jadi di sini kita bakal membuat satu tabel virtual view yang bernama data ambil MK, di mana di dalam tabel data view data ambil MK ini terdapat query select ini. Jadi query select yang udah kita pelajari di minggu kemarin. Jadi untuk hasilnya bisa kita lihat aja. Nah, hasilnya bakal kayak tabel pada umumnya, namun di sini tabel view ini bersifat virtual, yaitu bakal menampung semua sintak-sintak yang terlalu panjang. Namun di sini bisa kita ringkas dengan menggunakan tabel view ini. Jadi untuk hasilnya sendiri itu kayak ini semua, kayak sintak ini semua. Jadi apa sih kegunaan dari view ini? Nah, jadi kegunaannya ini buat kita nggak usah menulis sintak yang panjang ini berulang-ulang kali. Jadi kalau misalkan kita butuh sintaknya, kita tinggal panggil aja kayak gini, kayak tabel pada umumnya. Jadi kalian tanya nih, Bang, kalau misalkan tabel view ini masuk ke database tabel nggak? Coba kita lihat, masuk nggak? Nah, jadi tabel virtual ini juga bakal masuk ke dalam ini, ke dalam database tabel. Gimana, paham nggak? Berarti kita bikin tabel dari data-datanya tabel lain gitu, Bang? Iya, kayak sintaknya kayak sintak yang udah kita pelajarin di minggu lalu, tapi di sini sintak tersebut kita rangkum dalam satu ini, dalam satu view. Kayak kita buat tabel dari hasil ini, dari hasil sintak ini.
Jadi kegunaannya nanti kalau misalkan kita butuh, kita nggak perlu lagi nih panggil tulis sintak ini yang terlalu panjang. Jadi nanti kita tinggal panggil kayak gini aja, kayak kita seleksi tabel pada umumnya untuk melihat data-datanya. Gimana, paham? Di sini kalau misalkan udah jadi kayak gini, bisa kita manfaatin buat lihat-lihat isi datanya, kayak misalkan ini. Kita bakal lihat select all. Nah, jadi bakal kayak tabel biasa sih jadinya. Jadi intinya view itu buat kita nggak usah tulis sintak ini terlalu panjang. Pokoknya kalau misalkan kita select, kita buat, kita tulis ulang sintak ini, hasilnya juga bakal kayak gini. Namun sintak ini bakal kita simpan di tabel yang namanya tabel data ambil MK. Kayak mana, paham? Bingung ah? Halo? Bingung ya? Gimana, ada yang nggak paham nggak? Biar diulang lagi sama Nopal nanti. Jadi kalian ingat aja fungsi view itu buat menampung query ini, karena query ini terlalu panjang, jadi kita tampung aja di namanya data, di nama tabel baru yaitu tabel data ambil MK. Namun tabel ini bersifat virtual. Walaupun virtual juga bakal masuk ke dalam database tabel. Jadi intinya biar kita nggak terlalu capek lagi buat ini, buat sintak-sintak ulang. Kayak misalkan kalau di pemrograman kita buat function, jadi tinggal kita panggil aja, nggak usah kita deklarasikan semuanya. Jadi intinya gitu. Gimana, paham? Paham, Bang. Oke. Kalau bingung tanya aja. Oke, selanjutnya materi yang kedua kita bakal masuk ke dalam having. Jadi having sendiri ini bakal dipakai ketika statement where nggak bisa kita pakaiin di fungsi-fungsi agregat. Jadi di fungsi agregat tuh statement where nggak bisa kita pakai. Jadi pada kondisi ini having juga dia nggak sendiri. Having juga nanti bakal kita buat bersama-sama dengan group by. Nah, jadi sintaknya untuk contohnya kita ikutin sintak di modul aja. Oh ya, sorry ya, ada kelewat satu ini. Yang create and replace ini. Jadi kalau misalkan view ini juga bisa kita hapus sama kita update. Update-nya sama aja di sini sih. Kita buat create view-nya aja. Create view kayak gini. Isinya ini yang kita update. Jadi view ini bukan cuma tinggal kita buat terus nggak bisa kita apa-apain lagi, tapi view ini juga bisa kita ubah isinya, kita update. Dan juga di sini view juga bisa kita delete dengan menggunakan sintak drop view nama view-nya. Gitu. Intinya view itu juga bakal bisa kita update sama kita hapus, kayak tabel pada umumnya.
Gimana, paham? Sorry ya, tadi kelewat aku nggak lihat. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini bakal diselect nama, kemudian ditotalkan kode MK-nya. Kode MK di sini diubah dimisalkan sebagai jumlah MK. Dari tabel view tadi yaitu data ambil MK, kemudian digrupkan berdasarkan nama. Kemudian Pak, having-nya berdasarkan. ada Ya, yang nanya tuh di Zoom, Iwan. Bang, kalau hasil dari view akan dimasukkan ke tabel apa sih? Tak drop-nya harus di drop view-nya. Kalau udah masuk ke tabel, Bang, kalau hasil dari view akan masuk ke tabel. Apa sintak drop-nya harus drop view? Kalau misalkan kita mau hapus, tinggal sintaknya aja drop view, habis itu nama tabel. Titik koma enter. Gimana nih maksudnya, Wak? Oh, aku paham tuh. Jadi dia tanya kan, di sini kan tadi kan Bang Nopal bilang kalau view ini bakal masuk ke tabel kan. Ya, tapi dia tuh tabel virtual. Tabel virtual itu namanya itu view. Nah, jadi kan tadi kita udah buat view-nya tuh. Kalau kita mau hapus, ya kita panggilnya drop view, bukan drop table. Karena dia itu view gitu. Kayak yang di contoh tuh drop Ini, view. Nah, karena pokoknya dia tabel virtual, bukan tabel yang sebenarnya ada. Gimana Iwan, udah paham? Nah, lanjut, Pak. Oke, jadi di sini selanjutnya di sintak ini kita bakal menseleksikan nama, kemudian kita totalkan kode MK-nya, di mana kode MK di sini kita bakal buat sebagai jumlah MK dari tabel data ambil MK ini, kemudian kita grup bykan berdasarkan nama, kemudian having. Nah, having ini sama juga kayak where ya. Having dijumlahkan kode MK-nya yang lebih kecil, yang lebih besar daripada 2. Jadi berdasarkan hasilnya ini, yang pertama di sini ada Ana mengambil jumlah MK lebih besar dari 2, itu Ana mengambil 3 jumlah MK dan Ana Sofia mengambil 3 jumlah MK. Jadi hasilnya bakal kayak gini. Nah, biar lebih nampak, kalau misalkan di sini nggak bisa kita pakai fungsi where, kita ganti aja sintaknya. Select nama, Nah, where di sini nggak bisa dipakai karena ini merupakan fungsi agregat. Jadi caranya tuh biar kita bisa nampilinnya, kita ganti aja di sini.
having kayak tadi. Pokoknya ingat aja kalau misalkan kita pakai fungsi agregat tuh kita nggak bisa pakai statement where, tapi statement where itu bakal bisa kita pakai, bisa kita ganti dengan statement having. Jadi intinya kalau having itu merupakan pengganti dari statement where. Ingat itu aja kuncinya. Kemudian di sini juga kayak yang tadi. Selanjutnya ada contoh lainnya, select nama MK. Kita bakal pakai fungsi average. Nah, jadi di sini bakal kita tampilin nama MK yang kita pakai fungsi average. Di sini nilai bakal dirata-ratain dari tabel view tadi, kemudian kita group by cam berdasarkan kode MK. Kemudian kondisinya di sini yang nilainya lebih besar daripada 85. Jadi hasilnya bakal kayak gini. Gimana? Paham nggak? Sofia paham nggak? Paham, Bang. Kalau Azran paham nggak? Paham, Bang. Oke. Gimana, apa? Tanya aja. Elsa Mardetila. Nggak masuk dulu ya. Leni, coba jelasin yang Sinta baru, yang ini nih, yang average-nya. Ada Leni? Nggak ada, Bang. Miftah ada? Nggak ada juga. Ada Miftah di Zoom nih. Tidur ah. Miftah tidur ah? Kak Glory? Ini kenapa pada nggak jawab semua loh? Ada. Kalau misalkan Oke, ada yang Kak. bingung, tanya aja. Oke, Kak, coba tolong jelasin yang Sinta yang di bold sama Noval. Oke, ini Gimana, Kak? mungkin yang di bold sama Bang Nafal, di sini mungkin saya akan menjelaskan apa yang saya paham. Jadi fungsi dari average-nya itu untuk mendapatkan nilai rata-rata dari sebuah kolom.
yaitu kolom yang bertipe numerik. Mungkin seperti begitu. Apakah Mas? Ya, yang dijelasin sama Kak Glory itu udah benar, tapi aku tambahin dikit ya. Di sini, di sintak ini kita bakal menseleksi nama MK. Nama MK ini artinya bakal kita tampilkan nama MK, kemudian rata-rata nilai, rata-rata dari kolom nilai, yang kita ambil dari tabel ambil MK, dari tabel view yang udah kita buat tadi. Kemudian kita group by-kan, kita kelompokkan berdasarkan kode MK. Di mana di sini kondisinya, karena kita tadi di fungsi agregat nggak bisa kita pakai where, jadi kita ganti dengan having. Jadi kondisinya di sini yang nilai rata-ratanya lebih besar dari 85. Jadi hasilnya bakal kayak gini. Bakal ada yang 89, 85,5, ada 90, intinya yang lebih besar daripada 85. Nah, gitu. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya di sini materi yang ketiga ada null. Oh ya, sebelumnya aku mau nanya, kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama null. Di pemrograman pun udah kalian dapat materi tentang null ini. Pasti setidaknya kalian pernah dengar. Kalian tahu nggak bedanya null sama nol? Kalau 0 ada isinya, kalau 0 kosong. Gimana? Siapa yang jawab tadi? Kalau nol? Kalau 0 kosong, kalau 0 ada isinya 0 gitu. Gimana ya? Ya, ada betul. Kalau nol itu nilainya nggak ada, tempatnya pun nggak ada. Kalau nol, nilainya nggak ada, tapi tempatnya ada. Artinya nol itu tempatnya nggak ada, nol, nilainya pun nggak ada. Jadi di sini, coba kita lihat ulang tabel ini. Nah, di sini berdasarkan tabel view yang udah kita buat tadi, terdapat satu nilai, satu item yang bernilai 0. Jadi gimana sih cara kita melihatnya, melihat nilai 0 ini? Nah, caranya di modul juga udah ada di sini. Nah, di sini juga bakal tampil semua data di tabel data ambil MK ini yang 0. Jadi kalau misalkan 0 ini nggak bisa kita cari dengan statement sama dengan, lebih besar, atau tidak sama dengan, tuh nggak bisa. Hasilnya bakal empty. Jadi caranya di sini kita tampilin pakai is. Gimana, paham nggak? Paham. Oke. Kalau not null, tinggal kita ganti aja di sini, not null. Select all from data BMK where nilai. Begini. Selanjutnya kita bakal masuk ke materi yang keempat. Kita bakal belajar tentang fungsi-fungsi lain pada MySQL ini. Jadi pada MySQL ini juga terdapat banyak fungsi-fungsi lain. Yang pertama di sini ada ASCII. Gimana, di pemrograman juga kalian pasti udah pernah dengar tentang ASCII ini. ASCII ini kayak angka yang mewakili semua karakter. Untuk tabelnya bisa kita lihat aja di internet. Nampak. Nah, ini. Nampak nggak?
Pokoknya kalian search aja di Google pasti ada tuh tabel ASCII. Nah, di sini kita bakal memanfaatkan fungsi ASCII yang ada pada MySQL. Di sini untuk contohnya, select ASCII. Nah, di sini bakal tampil nilai yang 82. Jadi di sini yang diambil cuma huruf pertamanya aja, yaitu huruf R. Kalau misalkan kita lihat di tabel ASCII-nya, kalau misalkan huruf R, berapa? Kalau huruf R pasti 82. Gimana, paham nggak? Intinya ASCII itu kayak angka yang mewakili semua karakter. Ada huruf kecil, huruf besar, jadi bisa ditampilin ke karakter kayak ini, kayak angka ini. Jadi dari huruf bisa ke angka. Gimana, paham? Bang, nanti dia beda kan huruf R kecil sama huruf R besar, Bang. Gimana? Kadang dia R kecil, kadang. Kalau di R kecil dia 114. Kalau Kan di R suaranya besar dia 82. samar-samar. Halo? Headsetnya tuh ya rusak ya. Halo, Kak. Halo. Ntar aku kirim aja tabelnya ke grup. Halo, Ya udah, gimana? dia Kak beda kan? Desimal apa tuh namanya tuh? Nilai ASCII de R besar sama R kecil beda deh Kak kan? Kalau R Iya, besar beda. 82, kalau yang R kecil 114. Iya, jadi kalau misalkan ASCII ini antara huruf besar dan huruf kecil bakal beda angkanya. Tabelnya itu udah aku kirim di grup. Mana, paham nggak kalau ASCII ini? Paham, ah? Paham, Pak. Oke, selanjutnya di sini juga ada fungsi char. Kalau fungsi char ini kebalikan dari ASCII. Di sini kalian tampilin sesuai sama nama kalian ya, nama panggilan kalian. Nanti dilihat sama Kak Lufa. Nah, jadi berdasarkan angka-angka ini bakal diterjemahin ke dalam huruf, yaitu ini. Jadi ingat aja intinya kalau misalkan char ini kebalikan dari ASCII. Char ini bakal terjemahin angka-angka menjadi ke dalam karakter huruf. Gimana, paham nggak? Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, kakak nanya nih. Ada kan? Ya, tanya terus.
Yang data ambil install itu apa Kak? Tadi kan lagi di luar, maka terkejut dari data ambil install itu maksud apa Kak? Oh, yang data ambil MK ini table view. Table view yang udah kita buat sebelumnya. Nah, sintaknya ini. Yang pertama di sini kita buat sintaknya create view, kemudian nama view-nya, kemudian kita sebagaikan sebagai apa di sini. Jadi isi dari view ini adalah sintak-sintak ini. Gimana? Siapa tanya tadi? Terima kasih Bang. Mata. Tadi baru pangkas rambut ya. Oke, Ya, kamu Kak. nanya yang ASCII sama char nih. Bentar ya. Ini cuma untuk mengecek aja ya, apa kalian hadir di sini atau cuma ini aja masuk aja. Oke, Muhammad Nizar Askari ada. Ya, Kak. Coba jelasin perbedaan dari fungsi ASCII sama char itu apa? Berdasarkan table kan Kak. Kalau misalnya ASCII berdasarkan table ASCII. Misalnya kita pilih Rinso nih, berarti yang diambil dia huruf pertamanya R. Dan dia di table ASCII itu R itu 82. Begitu juga dengan char. Kalau char apanya? Char berdasarkan table juga kan? Ya, apanya yang dalam parameternya itu apa? Parameter dalam char itu apa tuh? Sama juga, misal kayak Bang Nopal nih hurufnya 78, 79, 80, 65, 76. Jadi masing-masing dari angka itu ada hurufnya tersendiri. Karena di sini Bang Nopal buatnya kayak gini, jadi keluarnya NOPAL. Gitu. Oke, gimana? Lanjut nggak? Yang dijelasin sama siapa tadi ya? Nizar udah betul. Kalau misalkan cari ini bakal nerjemahin angka-angka ke dalam karakter huruf. Gimana lah? Lanjut. Oke, selanjutnya di sini yang ketiga ada fungsi length juga. Kalau misalkan di pemrograman, fungsi length ini bakal dipakai di percabangan ya, yang di for itu. Nah, jadi di sini contohnya select Itu keluarnya 5 karena Rinso tuh 5 huruf gitu ya, Bang? ya. Jadi bakal dihitung jumlah huruf yang ada di dalam ini, di dalam apa nih parameternya ya, dalam argumen ini. Jadi di sini kita pakai yang ulva, jadi ulva ini terdapat 4 karakter huruf, jadi bakal hitung pakai fungsi length ini. Jadi hasilnya ada 4 huruf. Mana paham nggak? Paham Bang. Oke, selanjutnya di sini ada juga fungsi concat ini. Kalau concat ini untuk gabungin semua string yang kita masukin ke dalam argumen ini. Jadi contohnya nah ini tahu nggak bedanya apa? Tahu nggak? Kenapa di sini? Beda. Ya gimana? Coba jelasin. Kalau yang atas ada komanya, jadi nolnya tuh dihitung kayak karakternya juga. Tapi kalau yang bawah karena nolnya nggak ada komanya, jadi yang keluar nol doang. Gitu. Ya, ya ada betul tuh.
Gimana, paham nggak? Jadi intinya null di sini bakal dibuat kayak string karena ada titik 2 ini. Kalau di sini nggak ada, jadi bakal nggak ada hasilnya, bakal null. Intinya concat itu buat gabungin string-string ini menjadi satu. Selanjutnya di sini juga ada insert, select, insert. Nah, kalau insert ini, angka 5 ini maksudnya posisi awal yang mau diganti. Jadi kalau misalkan database ini kita hitung dari D, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari B ini bakal diganti. Jadi yang data ini dipakai. Sedangkan 4 ini untuk berapa huruf yang mau diganti. Jadi di sini hurufnya ada 4, yaitu where ini. Jadi kalau argumen where ini buat mengganti 4 huruf yang dideklarasiin di dalam argumen ini. Jadi hasilnya data where. Gimana, paham nggak? Intinya di sini argumen kedua yaitu 5 posisi huruf kelima yang bakal diganti. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi digantinya dimulai dari B. Sedangkan 4 ini 4 huruf yang mau diganti apa aja. Nah, di sini hurufnya yaitu where. Jadi hasilnya bakal kayak ini, data where. Gimana, paham nggak? Paham. Oke, selanjutnya. Pak, mau tanya dulu nih. Ya. M Hafid Rizky ada? MHZ Rizky. Ada Bang. Ada. Coba deh jelasin yang apa tadi, yang length sama concat tadi. Ini. Kalau yang length dia ngitung jumlah caranya berapa. Kayak Rinso itu kan ada 5. Berarti nanti yang keluarnya 5. Kalau yang concat dia menggabungkan 2 karakter. Kalau yang di atas tuh yang pertama kan ada nolnya pakai koma. Berarti itu 0 itu dihitung 1 string. Kalau yang bawah dia nolnya bukan jadi string. Nanti dia keluarnya 0 gitu. Oke, bagus. Oke, gimana Manda? Tanya lagi. Lanjut, Pak. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi INSTR. Nah, jadi kalau fungsi INSTR ini untuk menemukan posisi kata, Jadi INSTR ini buat menemukan posisi kata ini, yang sabun mandi ini jadi gimana? Jadi kata yang mau dibandingin, sedangkan ini jadi gimana jelasinnya? Kalau misalkan ini jadi objek yang dibanding yang gimana? Pokoknya di sini ya. Coba kita buat INSTR sabun mandi coba. Sabun di
Sabunnya 2 kali. Ini. Nggak. Kiri. Habis mandi itu sabun lagi. Mandi. Nggak mandi dulu, mandi. Mandi spasi sabun juga. Coba. Pokoknya di sini bakal kayak mana ya? Yang dilihat S-nya. Jadi letak S-nya di sini di posisi angka keberapa? Angka 1. Jadi hasilnya di sini bakal 1. Misalkan yang lainnya, misalkan di sini kita buat, coba kita buat mandi ya, dengan sabun. Nah, mandi bakal 7, karena yang dilihat fungsi M-nya ini ada di letaknya di posisi keberapa. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7. Posisi M ini berada pada sabun mandi ini berada pada, gimana ya, kalau di pemrograman tuh array ke-7 lah. Kalau di pemrograman kan dimulai dari indeks 0, kalau di sini dari indeks 1. Pokoknya kayak gitu. Nah, paham nggak? Paham, Bang. Oke. Selanjutnya di sini juga ada fungsi locate, select, Itu untuk tahu benar salahnya aja, Bang, ya? 0 sama 1-nya tuh. enggak. Di sini kalau misalkan ini jadi huruf yang mau dibandingin, sedangkan ini jadi apa ya? Jadi kalimat, pokoknya kayak kalimat induknya gitu lah. Kalau misalkan ini posisi ketiga, nah di sini bakal dilihat 1, 2, 3 ada nggak huruf D di posisi ketiga. Kalau nggak ada, hasilnya bakal ini 0. Sedangkan ini bakal dilihat di posisi pertama, ada nggak huruf D di posisi pertama? Ada, jadi hasilnya bakal ini, posisinya bakal muncul. Kalau lebih paham, kita ganti aja ini ya, jadi T aja kalau nggak. Nah, jadi ini ada nggak di posisi ketiga ini? Ada, jadi hasilnya 3. Gimana, paham? Paham, Bang. Paham, Bang. Oke, kalau ada bingung tanya aja. Selanjutnya di sini ada left, select, nah kalau left ini yang jadi kata-katanya, sedangkan 4 ini huruf yang bakal dihapus. Jadi huruf yang bakal dihapus dari sebelah kiri. B sini 4 huruf dari sebelah kiri. Sedangkan right-nya kebalikan. Kebalikannya, jadi yang dihapus datanya yang di sebelah kanan. Sisanya base. Gimana, paham? Paham, Bang. Oke. Kalau misalkan yang mid ini, dia tuh kalau hasilnya tabah karena karakter yang diambil itu dari karakter ketiga. Di karakter ketiga ini yaitu huruf T. Di sini 3, jadi bakal diambil karakter ketiga. Di sini argumennya 4, jadi 4 huruf yang bakal diambil setelah huruf T ini. Jadi ada
dimulai dari T 1, 2, 3, 4. Tabah. Hasilnya tabah di sini. Pokoknya kalau 3 ini berarti dimulai dari huruf ketiga dari kata database ini. Sedangkan 4 ini berapa huruf yang mau diambil. Jadi berdasarkan sintak ini hasilnya kayak gini, tabah. Gimana, paham nggak? Paham. Oke. Tunggu. Bentar, Pal. Tanya Manda. Miftah Nadia ada? Miftah? Nggak ada ya? Nggak ada. Break dulu boleh, kita absen bentar. Oke, boleh. Bentar. Oke. Kak Glory, Hadir. Adit, Hadir, Kak. Putri Rufayani, Hadir, Kak. Ilham, Hadir. Sofia, Hadir, Kak. Malik, Hadir. Furkan. Furkan ada? Hadir, Kak. Khairul, Hadir, Kak. Nabila, Hadir, Kak. Tiara, Hadir, Kak. Aulia, ada? Di Zoom ada? Hadir, Kak. Oke. Miswa, Hadir, Kak. Ayu, Hadir, Kak. Arif, Hadir. Riyad, Hadir, Kak. Fatia, Hadir, Kak. Nizar, Hadir. Akbarul, Hadir, Kak. Hafiz, Hadir, Kak. Ardian, Hadir, Kak. Alvan, Hadir, Kak. Elsa, nggak ada ya. Leni nggak ada juga. Rifa, Hadir, Kak. Azran, Hadir, Kak. Daus, Hadir, Kak. Rahmat, Hadir, Kak. Sarah, hadir. Miftah, udah Hadir, masuk Kak. aja. Oke, udah masuk aja. Iwan, oke. Akhyar, Hadir, Kak. Muata, Kak, Sarah hadir, Kak. Kak. Mic-nya, Kak. Tadi nggak oke, hidup. oke, udah. Lanjut, Pak. Gimana, udah? Udah, lanjut ya. Oke, selanjutnya mana? Sampai mana dia? Jadi selanjutnya di sini juga ada fungsi L-trim. Fungsi L-trim ini bakal menghapus spasi yang terlalu banyak. Jadi kalau L ini left di sebelah kiri. Kalau kita enter, jadi bakal kehapus. Hasilnya bakal kehapus. Kalau misalkan satu lagi yang right-nya. Bakal kehapus. Jadi intinya di sini kalau L-trim dan
rtrim ini bakal menghapus spasi yang terlalu banyak. Selanjutnya yang terakhir di sini ada fungsi reverse. Reverse. Nah, reverse ini kayak di pemrograman juga, di sini bakal membalikkan apa ya kata. Di sini bakal dibaca dari ini, dari belakangnya. Dari HM AHR, HM AHR gitu. Gimana, paham nggak? Jadi ternyata di MySQL ini juga ada banyak fungsi ya. Jadi tergantung kita mau pakai nanti apa aja kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan. Gimana? Sejauh ini paham nggak? Paham, Bang. Yang lain gimana nggak? Paham nggak? Paham, Bang. Tanya, Bang. Tanya. Apanya yang paham? Tiara paham nggak? Tiara Rainasari. Yang LTR ini nggak kurang paham, Bang. L3 mah. Ini. Iya, Bang. Kurang paham atau pura-pura nggak paham? Nggak, kurang paham lah. Nah, jadi L-trim ini bakal menghapus apa ya tadi? Spasi yang terlalu banyak. Jadi biar rapi aja di sini. Jadi kan nanti bisa jadi pas kita tulis data nama-nama database-nya di sini kita ketekan kayak sebagai manusia kan juga kita nggak mungkin ini nggak silap-silap kayak misalkan spasi lebih ini. Jadi bisa kalau misalkan udah datanya udah kita tulis nggak mungkin lagi nanti kita kita kayak update delete itu nggak mungkin lagi. Jadi biar mudah aja di sini kita bisa pakai fungsi L-trim. Jadi di sini fungsi ini kita pakai sesuai kebutuhan aja. Kayaknya ada fungsi-fungsi lain juga di sini ya. Nah, di sini juga ada fungsi-fungsi lain kayak now, carded, dan nanti kalau misalkan kalian gabut, kalian coba-coba sendiri aja nanti. Gimana? Siapa nanya tadi? Tiara ya? Paham nggak Tiara? Paham, Bang, insya Allah. Coba ulangin yang menjelasin tadi, yang L-trim. Paham dia, Bang. Paham ya? Oke. Jadi apa ya di MySQL ini juga ada tipe-tipe data lain. Selain kita kan sering pakai yang chart, in, ternyata juga ada tipe-tipe data lain kayak date time, timestamp ini sama years. Jadi di sini nanti bakal kelihatan kali kepakainya pas nanti di mata kuliah lanjutan yaitu database lanjut. Di semester berapa? Apa? Semester 3. Semester 3. Pas udah Ya, lanjut. semester 3 nanti. Kalian bakal belajar lagi, tapi nanti nggak pakai MySQL lagi, pakai Oracle. Nggak pakai ini lagi, MariaDB ini, pakai Oracle. Jadi itu aja sih untuk praktikum terakhir kita hari ini. Kalau tanya ya satu orang lagi. Coba tanya. Ya. Kita tanya lah sama Miftah. Terserah aja mau tanya apa. Mau tanya nanti orang nih marah sama aku. Tanya aja terus, Bang. Nggak marah orang nih, Bang. Nggak marah orang nih. Tanya mau aja. Bang, baru masuk, Bang. Gak usah beralasan. Ya udah. Karena baru masuk harus ditanya biar ngerti. Bang, Rahmat coba, Bang. Tuh agak Coba lu berbahaya, sama Bang. Roy, Pal. Rahmat. Coba Roy, untuk materi hari ini yang Roy pahamin apa aja?
secara generalnya aja yang Roy pahami. Apa aja yang kita pelajari hari ini? Banyak bang. Apa aja coba? Apa nih? Select reserve, air trim, mid, select mid, select right, select left. Coba kan Ki jelasin Select dua operator yang paling Ki paham. Satu aja lah, Iya. satu aja. Dua function yang paling Rahmat pahami. Nah, functionnya. Yang paling mudah sih select reserve, reverse. Kenapa? Biasa. Select reverse. Saya jelasin kenapa. Select reverse tuh membalikkan kata bang. Misalnya misalnya nih Rahmat nih. Jadinya kalau di reverse jadinya Tamhar. Oke. Thank you. Oke kak, sama-sama. Sama Miftah lu. Masih putus-putus. Mata kak. Mata. Apa? Mata apa? Ya kak, dari select ini ya kak, RTRIM. RTRIM itu fungsinya untuk menghapus spasi ya kak, menghapus spasi tambahan. Ya, jadi fungsi RTRIM ini bakal menghapus spasi yang berlebih di sebelah kanan. Right. Kalau left, sebaliknya. Oh ya, aku mau nanya sama siapa nih ya? Hayu. Siapa ya? Udah Justru sekian. sama siapa Arif ya? aja, sama Arif aja loh enggak. Coba Arif jelasin yang Arif pahamin tentang view ini. Double view. Yang Arif pahamin aja. Jadi kan yang view itu kan dia buat apa tuh nama? Apa tadi? Bentar. Lupa apa namanya. Apa? Bentar apa tuh nama? Virtual table lah. Ya, jadi dia buat itu. Terus untuk virtual table tuh dia nampak di show table pas kita itu. Besok nanti bisa diganti tuh datanya itu yang di table view tuh. Udah itu aja bang. Ya betul. Berarti Arif udah paham ya tentang view. Oke, selanjutnya Farida Mandani. Udah keluar beli lauk. Sampai. Riyad. Ya kak. Banyak apa? Coba Riyad, menurut Riyad, kalau misalkan kita deskripsikan table view ini, bakal kayak mana hasilnya? Yang ini, kita deskripsikan NIM, nama, kode MK ini, kayak mana hasilnya nanti? Yang tipe datanya bakal kayak mana? Maksudnya gimana bang? Kalau kita des biasa. Bakal ini bang, ikutin tabel yang awal tadi bang, yang di atas. Ya betul. Jadi kalau misalkan kita des pun tabel ini bakal mengikuti tabel asalnya. Tabel yang sesuai sama yang kita isi tadi ini. Ini. Oke Rian, makasih. Suruh share screen dia terus beberapa. Oh ya, sekarang kalau misalkan apa ya, share screen sama Kalva aja. Oke. Coba Miftah belum masuk guys. Nabila. Iya kak. Coba share screen.
Oke. Ardia, oh nggak salah. Aulia. Udah Kak. Oke, Mata. Belum Oh, semua tuh Kak, udah ketinggal deh. ayo. Oke, dah nggak apa. Dah, share screen. Udah, ada mau nyampein lagi, Pak? Jadi makasih ya buat kalian yang udah join malam ini. Jadi malam ini merupakan malam pertemuan terakhir kita di lab Bus Data semester 2 ini. Jadi apabila ada kekurangan mungkin di penjelasan kami ada yang kurang, atau mungkin kalian sulit memahaminya, kami mohon maaf. Karena kami juga agak-agak lupa sih kan. Nanti kalian rasain sendirilah semester 4 tuh gimana. Jadi kalau misalkan kalian ada yang masih bingung, boleh PC aja kami atau tanya di grup. Insya Allah kami jawab. Kami jawab sepaham kami aja. Ya, itu ya Jadi, sih. itu aja sih. Dari kalian gimana apa? Lala. Ya itu, pokoknya minta maaf lah kalau misalnya nanti selama kami penjelasan kami banyak yang salah-salah, itu tolong dimaklumi ya, tolong dimaafkan. Misalkan nanti ada yang kalian yang nggak paham terkait MK atau apapun lah, boleh tuh sharing-sharing aja sama kami, tanya-tanya boleh juga. Lala mungkin. Foto terakhir. Iya, sabar, masih panjang nih. Lala, ada nggak? Oke, aku sama juga. Aku mohon maaf kalau misalnya penjelasan aku dia masih kurang atau yang masih sulit dipahami. Untuk kedepannya kalau misalnya ada pertanyaan tentang basis data boleh di PC atau tanya di grup. Itu aja sih. Oke. Oke, kalian mau maafin kami nggak kalian? Maafin Kak, maafin. Mau Kak. Maafin kami dulu tuh, Bian. Maafin Kak. Iya, tenang tuh. Ada berapa daun Kak, itu tugasnya nggak bisa ditambah dikit Kak tenggaknya. Jangan Jumat itu. Tugas MK. Kalau tugas MK tuh emang langsung sama Bu Fiska. Jadi kan kami nggak bisa perpanjang di line gitu. Kecuali tugas yang kami kasih gitu. Itu baru 1 orang kalau nggak salah Bu. Sampai saat ini ya yang kumpul. Kalian cobalah jangan di liner gitu. Nanti kan tiba-tiba nanti ada UTS lab yang mendadak atau UAS lab yang mendadak. Jadi kan kalian nanti bakalan keteteran gitu. Karena nanti pasti banyak lagi tugas tuh. Ya muata ya, jangan di line. Kan kita sesuai perjanjian, kita ada UAS kan? Kalian tahu kan kita ada UAS? Tahu Kak. Oke, jadi dalam apa? UAS itu apa Kak? Apa ki ngomong? Nggak dengar. Oh. UAS itu apa Kak? UAS itu apa? Ya penilaian akhir lah, harus ada tuh. Jadi kalian mau UASnya gimana ya? Dalam minggu ini atau minggu depan? Minggu depan Kak. Minggu depan dong Kak. Minggu depan Kak. Lebaran, Lebih lama Kak. lebih baik. Minggu depan. Iya, Niswa. Kalau Sabtu nih boleh? Sabtu Karena ini apa Kak? Lab ada lab start. Oh, ada lab start. Kalau minggu depan, kalian hari apa? Ambil hari Rabu atau hari Jumat? Senin ke Jumat Kak.
Senin sampai nggak bisa lah. Nggak bisa. 1 hari aja. Nggak bisa Rabu, Kak. Rabu. Ya, jangan Rabu. Full. Jumat aja berarti. Kayak lab biasa Jumat kita. nggak full. Oh iya. Macam lab biasa kita aja, Rabu ah. Jumat ya. Malam Kak. Kalau Pagi, woi, misal- pagi. Mana Kalau misalkan untuk waktunya, untuk berapa jam kalian kerjain UASnya itu kami belum diskusi, nantilah kami kabarin lagi. Jadi hari Jumat pagi atau siang itu bakalan dikirim soalnya nanti. Kalian kumpulnya sesuai sama tenggat jam yang udah kami tentuin. Itu nggak boleh ada yang telat. Terus ikutin semua perintah yang ada di soal. Itu aja sih. Ada yang ingin ditanyain? Tipe soal UAS kayak mana? Gimana? Soal UAS. Tipenya. Sistemnya, Kak. Apa-apa? Sistem ujiannya kayak mana? Sistem ujian ya. Kayak tugas-tugas kalian biasa yang sebelum-sebelumnya dikasih sama ibu itu. Tapi nanti ada waktunya juga, enggak yang 7 hari kalian kumpul itu enggak. Kayak mungkin 3 jam atau 2 jam kalian kerjain tugasnya gitu. Nanti buat laporan. Macam tugas biasa. Nanti dikasih RD, kalian kerjain perintah-perintah soalnya. Gitu. Ada lagi? Ada lagi nggak? Mungkin dari Lala sama Nopal ada yang ingin ditambahin? Mungkin kalian ada ini nggak, misalkan kalian ada marah-marah sama kami karena kami terlalu banyak nanya atau apa, mungkin bisa di sini ya. Bisa kita selesaiin di sini aja. Ya, selesaiin. Yang biasa Bang. Kalau itu insya Allah nggak ada Kak, Bang. Tadi Azra barusan bilang bermasalah. Ini kayak mana lu? Azran kok kayak gitu kali? Azran nipu Bang tuh. Jangan di belakang, Azra jangan di belakang. Jangan racing kan? Niswa. Dewasa sedikit, jangan saling menyalahkan. Bang, saya izin jujur Bang. Tadi Azra sebenarnya marah Bang. Ganteng lihat tak. Kenapa marah? Kenapa marah dia? Alfa percaya ya, bilang Malik. Percaya Kak, gue. dia marah Kak gara-gara yang punya Zoom kemarin Kak. Dia nggak bisa jawab. Yang di warkop. Oh ya. Jif, anak Ajun. Sarah kok tahu? Anak Ajun Sarah ingat selasi. semua kalau Azran ya. Oh enggak, dia cerita sama Sarah, Ada nggak nih fotonya nih? Sleep call tuh Kak. Oke, terkait UAS ada yang ingin ditanyain lagi nggak? Nggak ada. Kita UAS kemarin berapa persen? 40 ya? Berapa persen kita? 5%. 40 kan? 40% kan UAS? Jam limitnya panjang, Kak. Apa? Kalau bisa waktu kumpul panjang. Ya, Nah diusahakan. iya tuh Kak. Kak, Diusahakan. Sabtu aja nggak bisa Kak? Sabtu. Kalau ganteng kali. Apa nih Swa? Sabtu? Iya Sabtu aja. Kalau Sabtu nih, boleh? Janganlah Kak. Gimana? Nggak usah coba-coba efek sini ya. Lala, gimana lah? Sabtu depan. Tadi jadinya hari apa? Jumat. Jumat itu dari jam berapa rencananya? Dari pagi. Orang ini mau dari pagi apa dari siang ke sore atau sore ke malam atau malam ke subuh? Malam Kalian mau kerjanya kapan? Kalau pagi jam 8? Pagi jam 8 ada start Kak. Tingkat kesulitan soalnya semana? Ya, nanti kalian gitu, Kak. kayak soal-soal UAS nanti sambil latihan UAS juga kan. Ya, Kayak soal UAS MK. UAS MK lebih susah.
Enggak lah, mana ada. Ini easy semua nih. Aku Mudah, yakin mudah, kali mudah. kalian pasti bisa nih. Kalian mau kerjainnya tuh kapan? Maksudnya dari pagi sampai siang, siang sampai sore, apa sore sampai malam? Apa sore sampai malam? Kalau itu bisa nanti. Dari belum ngerti sampai ngerti, Kak. Iya. Ini pasti ngerti. Ini Ya, asli. Ini soalnya paling enak Sabtu, nih. Sabtu nih tadi siapa nggak bisa? Sabtu nih. Semuanya bisa orang nih. Apa? Orang Apa punya lab ya? Untuk Ya. jadwal nanti aja kami kasih oleh Kak, diskusi dulu Kak. Untuk jadwal nanti kami kasih di grup aja. Boleh juga. Boleh sih. Tahu siapa Yunus? Ada lagi nggak? Apa ya? Ada lagi, Pal? Ada nggak tugas 3 kapan tenggatnya? Kapan Jumat nih, tenggat? Kak. Jumat ah? Itulah makanya. Ya, Senin saya Kak. mau minta kurang, misalnya minta tambah waktu kan, cuman nggak tahu kapan pasnya ngomong sama ibu tuh, jadi nggak berani Oh, bilang. nggak usah minta, Nggak nggak bakal bisa. dikasih. Nggak ada perubahan sama ibu tuh. Nanti kalau lebaran ada tugas 4 satu lagi. Ya Allah, Malam Akbar. lebaran tuh, malam Hamin 1 lebaran. Jadi UAS kalau bisa secepatnya UAS lab. Jadi nanti kalian nggak terganggu lagi kan. Kalian mau ke kampung gitu atau mau kemana. Alasan pengen diperpanjang tugas 3 tuh apa? Karena Kalian sibuk main ah. Nggak ada, Bang. Nggak ada sibuk main, Bang. Tugas 3 masih mudah Bang. Insyaallah bisa. ya kan cuman Oke, untuk Mali, simpangnya ajarin doang. aku ya. Nah, pokoknya waktu untuk UAS lab nih jangan jangan lama kali. Kalau bisa dalam minggu nih. Kalau nggak bisa dalam minggu nih, minggu depan tuh sampai Rabu lah. Selasa bisa nggak ya? Sabtu atau Minggu aja. Nah, itu nanti ya boleh juga Sabtu atau Minggu Iya, nanti Kak. kan Sabtu atau Minggu aja. Minggu nih boleh? Nah, hari Minggu kok enggak? Betul, Boleh, kami perlu boleh. diskusi dulu. Perlu diskusi Iya, dulu ya Kak. boleh diskusi dulu. Oke lah. Pokoknya jangan lama kali ya. Mungkin kan ada yang nggak mau bersuara di sini mungkin. Oke, betul juga. Oke. Ada yang mau sampai enggak? Nggak ada apa lagi. Enggak orang nih. Daus Azran, ngapain, coba Daus? tadi mau bilang apa? Azran mau bilang apa? Kak, bilang Azran foto dulu Kak. Iya, foto Kita Azran foto Kak. aman tuh. Kak, saya mohon maaf, Kak ya. Kok ada salah-salah kata gitu. Ya Niswah ya. Minta izin, Ya, mohon izin. Niswa, sudah dimaafkan. Sudah Iya, dimaafkan. tenang, aman. Alhamdulillah, sudah dimaafkan. UAS nggak ada yang mau nanya lagi tentang UAS lab kan? Udah on cam aja terus. Open cam, Ros. Ya, tugas nih. Yang ganteng-ganteng. Kak, Daus telepon Ayang Kak. Itulah tuh. Waalaikumsalam. Itu background nggak ada yang lain, Pak, lo? Neraka ya. Kan ya, ya. Tadi Leon cam Kak Ulfa. Ya, Sarah belum mungkin lagi nih. Sarah. Siapa lagi? Miftah mana lu? Miftah jaringan di Tamiang tuh hancur nih kayaknya. Nggak ada yang bisa Mati lampu dia, Kak. Oh ya? Bang Nopal nggak mau on cam.